Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada wawancara Michael Carrick. Gua sudah singgung ketika ngobrol live ya, dan akan gue bahas memang di konten gue, yaitu bagaimana ada pertanyaan ini yang dilakukan oleh Mark Chapman ya, sebagai jurnalis dari BBC melakukan wawancara dengan Michael Carrick. Nah, ada banyak hal yang sudah dibahas dan gue sudah bahas juga di ngobrol live tersebut, tapi ada sesuatu tentang Kobbie Mainoo nih ya, yang ditanyakan. Karena menarik, Kobbie Mainoo ini menurut gua dengan segala lika-likunya, dengan segala dinamika naik turunnya, statusnya di Manchester United, artinya dari pemain inti, pemain yang menjadi pemain yang diorbitkan luar biasa menurut gua ketika itu bersama dengan Erik ten Hag ya kan. Dia menjadi pemain inti, dia menjadi penentu kemenangan, dia bermain di final, dia mendapatkan trofi untuk Manchester United. Lalu dia juga dipanggil ke tim nasional Inggris. Dia bermain juga sebagai pemain inti di periode tersebut. Pemain yang masih berusia 20 tahun, yang saat ini dengan peran yang sempat hilang di zaman dari Ruben Amorim yang didapatkan kembali di periode dari Michael Carrick ini, membawa dia semakin dekat nih untuk tampil di Piala Dunia di usia yang masih 20 tahun. Luar biasa. Pemain yang memang berasal dari Manchester, dia mengawali karir bahkan dari kanak-kanaknya di Manchester United, dan sering gua katakan dan akan gua ulangi lagi, nampaknya Kobbie Mainoo ini punya peluang besar untuk bahkan menjadi ikon dari Manchester United. Gua bukan hanya berbicara terkait dengan misalnya kapten dari Manchester United di periode mendatang, tapi juga sebagai ikon dari Manchester United. Dia punya background yang sangat mungkin background itu menjadi modal besar dia menjadi ikon dari Manchester United. Tentu saja perjalanan karir masih akan sangat panjang sekali, dan dengan periode bersama dengan Ruben Amorim misalnya menunjukkan bahwa segala sesuatu masih bisa saja terjadi. Tapi bagaimana dengan Michael Carrick ini ya? Gue ingin ke bagian dari wawancaranya. Melanjutkan obrolan tentang akademi. Ada begitu banyak perbincangan tentang Kobbie Mainoo musim ini dan tentang kurangnya kesempatan bermain, dan sekarang dia selalu bermain di bawah asuhan Michael Carrick ya. Ini ditanyakan oleh Mark Chapman. Apa yang Anda lihat ketika pertama kali bekerja dengannya secara mental, bagaimana kondisinya dan bagaimana Anda bisa membawanya ke titik ini? Michael Carrick menjawab, saya sudah lama mengenal Kobbie. Saya mulai bekerja dengannya ketika dia berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Saat saya mulai mengambil sertifikasi kepelatihan beberapa tahun yang lalu. Hanya sedikit demi sedikit, dan kemudian tentu saja ketika saya berada di sini pertama kali, dia juga sering datang dan pergi. Jadi saya pikir mengenal dia dan memiliki pengalaman bersamanya serta melihat tampil di level seperti itu adalah kesempatan besar. Saya katakan sebelumnya tentang pelatih yang mampu mengatasi tekanan dan berada di level seperti ini. Apa yang telah dilakukan Kobbie di usia yang begitu muda sungguh luar biasa. Kita lupa betapa muda sebenarnya dia. Saya hanya penggemar berat yang senang menontonnya bermain dan mengetahui kemampuannya. Jadi memainkannya bukanlah keputusan besar, dan jujur saja tidak mudah menemukan ritme dan performa terbaik saat sudah lama tidak bermain. Ada hal-hal yang bisa dia tingkatkan, hal-hal yang bisa dia perbaiki. Tetapi kami belum benar-benar memulai semua itu karena kami hanya membiarkannya menemukan alur dan ritme bermain sepak bolanya lagi. Saya sangat sadar untuk tidak memberinya terlalu banyak arahan, beberapa petunjuk kecil, sedikit tentang posisi dan beberapa hal kecil di sana dan di sini, tetapi percaya pada kemampuannya. Dia adalah pemain sepak bola yang fantastis dan memiliki bakat yang luar biasa. Jadi itu yang disebutkan terkait dengan Kobbie Mainoo ya, bagaimana positifnya pendapat dari Michael Carrick. Dan menurut gue ada hal yang menarik bahwa yang dilakukan di tahap awal Michael Carrick berada di Manchester United khusus dengan Kobbie Mainoo adalah bagaimana dia bisa mengembalikan ritme bermainnya. Itu yang lebih diutamakan. Artinya bagaimana bisa membuat situasi mental karakternya ini siap untuk dimainkan. Karena menurut Michael Carrick, menurut pengalamannya, ketika sudah lama tidak bermain, ketika sudah lama absen, lalu harus bermain lagi, ini bukan hal yang mudah.
apalagi langsung dipercaya sebagai starter dan bisa bermain baik. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi kalau kita lihat di 5 pertandingan yang diberikan kesempatan kepada Kobbie Mainoo, bahkan tampil dengan menit bermain yang sangat banyak sekali ya, Kobbie Mainoo bisa langsung bermain, menurut gue bermain bagus. Dan ini membuktikan bagaimana memang luar biasanya Kobbie Mainoo sebagai sebagai pemain sepak bola walaupun usianya masih muda. Dan kalaupun ini digiring misalnya ya ke situasi, ya berarti memang Ruben Amorim yang tidak mampu memaksimalkan keadaannya. Bisa jadi pernyataan itu betul, tapi gue lebih melihat memang sistemnya tidak sesuai dengan Kobbie Mainoo. Dan kalaupun gue lihat sebenarnya bukan hanya Kobbie Mainoo, ada banyak pemain yang kesulitan dengan sistem bermain yang diterapkan oleh Ruben Amorim ya, di mana dia memang datang ke Manchester United untuk sistem itu. Itu kan yang dilakukan karena pada akhirnya manajemen yang memutuskan untuk mengambil Ruben Amorim dengan hal yang dia implementasikan di klub sebelumnya. Dan pemain Manchester United sebagian besar kesulitan dengan sistem tersebut. Tentu saja ada adaptasi yang dilakukan dan ini memakan dalam tanda kutip membutuhkan pengorbanan ya dengan peringkat 15 musim lalu misalnya. Tapi sebagian besar pemain Manchester United nampaknya memang lebih menikmati bermain dengan sistem yang sebelumnya mereka mainkan. Artinya dari sisi positioning, ya kan, dari sisi fungsi, mereka lebih terbiasa. Dan ketika itu dibalikkan lagi bersama dengan Michael Carrick, ya kita bisa lihat pemain seperti Kobbie Mainoo misalnya, ketika bermain di posisi yang dia bisa bermain dengan kapasitas tertinggi, dia memang menurut gue secara natural ada di situ posisinya, ya dia bisa bermain dengan lebih baik. Dan menurut gue ke depannya kalau situasinya seperti ini, artinya Michael Carrick katakanlah diperpanjang sebagai permanen ya Kobbie Mainoo akan semakin mendapatkan peran yang besar di tim Manchester United, di skuad Manchester United. Bukan hanya sebagai pemain inti, tapi pemain yang bisa memberikan kontribusi yang lebih di Manchester United. Tapi apakah ini sebuah jaminan? Gue tidak ingin melihatnya ke arah sana. Tidak ada jaminan menurut gue ya, karena namanya sepak bola, kita tahu semuanya ini semua bisa terjadi ya. Saat ini Kobbie Mainoo masih berusia muda. Akan datang periode popularitas misalnya, akan ada datang situasi-situasi yang juga menyita perhatian di luar lapangan sepak bola. Akan ada misalnya, harapannya tidak ya, dia harus absen, mungkin cedera dan lain-lain. Hal-hal yang sering sekali membawa kemunduran dalam perkembangan seorang pemain sepak bola. Apalagi kita berbicara Kobbie Mainoo sekali lagi masih berusia muda, 20 tahun. Jadi ada banyak sekali faktor untuk bisa dikatakan Kobbie Mainoo pasti akan berkembang. Gue tidak ingin ke arah sana gitu. Dari pengalaman yang gue ketahui, yang gue ikuti secara ringan amatiran ya di sepak bola, terutama di Manchester United, segalanya bisa terjadi. Yang gue inginkan bahwa memang Kobbie Mainoo ini, yang gue katakan tadi di awal ya, punya potensi besar menjadi ikon Manchester United. Ini betul-betul bisa dia tunjukkan, bukan hanya terkait dengan permainan, tapi juga sikap. Dan itu merupakan fundamental menurut gue, sikap, karakter sebagai pemain Manchester United. Artinya dia tahu betul-betul fokusnya dia adanya di mana gitu ya. Dan ini tidak mudah. Ketika gue berbicara seperti ini ya gue berbicara sebagai fans. Tapi ketika sebagai pemain misalnya, ada godaan, ada tawaran besar misalnya di luar lapangan sepak bola yang membutuhkan perhatian yang juga ke arah sana ya. Ini mungkin sesuatu yang susah untuk ditolak. Dan misalnya juga situasi di Manchester United sendiri yang sampai dengan saat ini gue katakan belum stabil, ini kan bisa jadi akan berpengaruh. Di sisi lain kita juga tahu ya, Kobbie Mainoo sampai dengan video ini gue bikin memang sedang dalam proses perpanjangan kontrak. Hal-hal seperti itu kan juga akan berpengaruh, apakah Manchester United akan bisa memenuhi 100% keinginan dari Kobbie Mainoo di kontrak yang baru, atau nanti akan menyisakan sekian persen kekecewaan misalnya, dan kita tidak pernah tahu kekecewaan itu akan bergulir seperti apa setelahnya. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Lalu gua kaitkan juga ya dengan free Kobbie Mainoo atau release Kobbie Mainoo. Ingat dengan saudara Kobbie Mainoo, hal-hal seperti itu kan ada potensi-potensi negatif sebenarnya, karena gua katakan hal tersebut yang dilakukan oleh saudara dari Kobbie Mainoo itu hal yang negatif sebenarnya, tapi itu dilakukan, sudah terjadi, dan ini juga memiliki semacam kayak potensi gangguan ya bagi Kobbie Mainoo hubungannya dengan Manchester United dan juga dengan manajer Manchester United selanjutnya, mungkin di periode-periode selanjutnya. Gue nggak tahu, saat ini memang situasi harmonis, tapi gue nggak tahu juga misalnya ada hal-hal yang keputusan-keputusan yang harus mencadangkan Kobbie Mainoo misalnya dengan segala alasan ya, dan itu mungkin akan dianggap berbeda, ditangkap dengan tidak sama ya dengan sang pemain, dengan pihak keluarganya juga yang ternyata punya campur tangan yang tidak sedikit.
ada banyak hal menurut gue yang bisa mempengaruhi perkembangan dari Kobe Maino. Tapi saat ini Kobe Maino memiliki modal yang sangat besar banget menurut gue, dukungan dan juga support dari Michael Carrick. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.